welcome to my channel. Sebelum teman-teman nonton, subscribe dulu dong. Kalau teman-teman sudah subscribe, dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 video ini akan dimulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel YouTube. Teman-teman, sebelum nonton video saya, jangan lupa di subscribe ya, komen, like, and share. Kemudian, jangan lupa aktifkan notifikasi ketika saya nanti mengupload video. Nanti teman-teman tahu, ada juga pemberitahuannya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baiklah, saya akan menyebutkan ahli yang berpengaruh dalam sejarah evolusi. Yang pertama, Anaximander, yaitu pada tahun 600 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximander mengatakan, seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya, termasuk manusia, awalnya adalah ikan. Panasnya matahari pun kemudian memunculkan daratan di bumi. Kemunculan daratan itu berdampak pada makhluk hidup di bumi yang sebagian kemudian berpindah ke daratan. Yang kedua adalah Empedokles, yaitu pada tahun 496 sampai 435 sebelum Masehi. Empedokles mengatakan, kehidupan berasal dari lumpur hitam yang mendapat sinar dari matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi terjadi dengan dimulainya makhluk hidup yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sempurna, dan akhirnya menjadi beraneka ragam seperti sekarang ini. Yang ketiga, Plato, tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Plato mengatakan, penciptalah yang menciptakan dunia dan menjaganya dari kehancuran dengan menciptakan dewa-dewa, lalu menciptakan manusia laki-laki. Wanita dan hewan timbul dari reinkarnasi jiwa laki-laki. Makin cacat jiwa itu, makin rendah reinkarnasinya. Yang keempat, Aristoteles, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filosofis yang berasal dari Yunani yang mencetuskan teori evolusi. Ia mengatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Maksudnya, metafisika adalah dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kelima ada Carolus Linnaeus, tahun 1707 sampai 1778 Masehi. Linnaeus ialah ahli botani yang paling dihormati pada masanya, dan ia juga terkenal dengan kemampuan bahasanya. Selain menjadi ahli botani, Linnaeus juga ahli dalam zoologi dan ia adalah seorang dokter. Ia membuat sebuah ketentuan cara mencari keteraturan posisi antar makhluk hidup dengan mencari persamaan sifat dan mengelompokkan yang mirip ke dalam satu kelompok. Linnaeus juga membuat suatu cara penamaan jenis makhluk hidup dengan sistem binomial nomenklatur. Yang keenam, Count de Buffon, tahun 1707 sampai dengan 1788 Masehi. Buffon berpendapat bahwa variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Yang ketujuh ada James Hutton, yaitu tahun 1726 sampai 1797 Masehi. Ia mengemukakan teori gradualisme yang menyebutkan bahwa
bentuk bumi dan lapisan-lapisannya merupakan hasil perubahan yang berlangsung secara bertahap, terus-menerus, dan lambat dalam waktu yang lama. Yang kedelapan ada Erasmus Darwin tahun 1731 sampai 1802 Masehi. Erasmus Darwin adalah kakek dari Charles Robert Darwin, seorang tokoh evolusi berkebangsaan Inggris. Teorinya adalah bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulasi adalah diwariskan. Yang kesembilan ada William Paley tahun 1743 sampai 1805 Masehi. Teori dari William Paley dipengaruhi oleh pandangan keagamaan. Menurutnya, keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi merupakan bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-10 ada George Cuvier tahun 1769 sampai 1832 Masehi. George Cuvier merupakan ilmuwan pertama yang mencoba mencari tahu titik awal evolusi makhluk hidup berdasarkan temuan fosil. Dari fosil hasil temuannya, Cuvier berpandangan bahwa dalam siklus makhluk hidup telah terjadi peristiwa kepunahan. Yang ke-11 ada Lamarck tahun 1794 sampai 1829 Masehi. Lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan pada keturunannya. Organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan atau penyusutan, bahkan akan menghilang. Selanjutnya ada Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin ini adalah seorang naturalis Inggris yang teori revolusionernya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya. Selanjutnya ada De Vries tahun 1848 sampai 1935 Masehi. De Vries berpendapat bahwa evolusi terjadi karena mutasi gen. Selanjutnya ada August Weismann tahun 1834 sampai 1914 Masehi. Perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Evolusi merupakan masalah genetika. Artinya, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Baiklah, sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan yang berpengaruh atau yang menemukan teori evolusi ini. Teman-teman bisa cari di artikel-artikel dan sumber-sumber terpercaya. Nah, dari saya sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan tunggu video saya selanjutnya. Dadah!